Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita pada hari ini adalah jangan korbankan akhirat kita untuk mengejar-ngejar kemewahan dunia. Setiap manusia ingin hidupnya bahagia, tapi ada hidup manusia sebatas bahagia di dunia dan ada sebatas bahagia di akhirat. Tetapi doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita ini bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebahagiaan dalam hidup kami di dunia ini, dan berikanlah kepada kami kebahagiaan di akhirat kami, dan hindarkan jasad kami dari sentuhan api neraka. Ini doa. Doa yang kita sampaikan perlu ada realisasi dari doa. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diperlukan untuk menyiapkan kehidupan di dunia ini bahagia, itu ada standarnya. Yang pertama, menyiapkan sandangnya. Yang kedua, menyiapkan pangannya. Yang ketiga, menyiapkan papannya. Yang keempat, menyiapkan pendidikannya. Yang kelima, menyiapkan pelayanan kesehatannya. Jadi ini diperlukan oleh manusia untuk mencapai, untuk menggapai standar kehidupan yang layak itu, maka manusia diperintahkan Allah untuk berusaha, berikhtiar, menjemput rezeki. Ada orang mencari rezeki, ada menjemput rezeki. Kalau kita mencari rezeki, berarti rezeki itu belum ada, pekerjaannya belum tersedia, dia harus mencari jalan rezekinya. Tetapi orang yang sudah jelas apa profesinya, apa pekerjaannya, dia menjemput rezeki dengan berusaha. Apa yang harus dia kerjakan dalam usahanya itu? Berusaha atau berikhtiar itu harus jelas. Usahanya adalah legal dan halal. Itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia,
konsumsilah yang ada di bumi ini yang halal dan bergizi. Dari ayat ini jelas kita harus berusaha dalam usaha yang legal dan halal. Halalan, kemudian thayyibah, bergizi. Tubuh kita harus terpenuhi makanannya yang bergizi untuk memiliki kekuatan tubuh kita dan kecerdasan otak kita. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti jejak langkah syaitan untuk mendapatkan rezeki itu. Karena kalau orang terpengaruh dengan banyaknya hasil, tidak memikirkan apa usahanya, inilah terjebak dalam kancah kehidupan yang salah. Hari ini banyak disoroti masalah-masalah kehidupan manusia yang ingin hidupnya mewah, tapi dia jalannya menyimpang, tidak lempang, tidak lurus, sesuai dengan garis-garis yang telah tentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan bahwa kita harus menghasilkan usaha yang halal untuk kebutuhan konsumtif kita, karena itu akan dikonsumsi. Sesuatu yang tidak halal akan punya proses pada diri kita, makanan itu, minuman itu, kemudian mengalir ke otak manusia. Dari otak manusia itulah dia punya pola pikir yang salah, karena yang makannya itu nggak benar. Maka hati-hati. Peringatan Rasulullah SAW, jangan sampai daging, darah yang dari hasil yang dilarang Allah itu sengaja diberikan kepada anak-anak dan keluarganya. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang diharamkan Allah, maka neraka lebih baik baginya. Ini perlu kita perhatikan. Oleh sebab itu, manusia dalam menjemput rezeki tadi, ketika dia mencari jalan rezekinya harus hati-hati, harus jelas, legal, dan halal. Apabila itu tidak diperhatikan, maka dia akan masuk jaring-jaring negatif. Terjadi dalam net-net, jaringan-jaringan yang membahayakan hidupnya. Kalau manusia ingin mendapatkan penghasilan yang sangat banyak, tapi tidak memikirkan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan, disitulah manusia terjerumus. Orang-orang yang sudah terkenal kurang lagi hidupnya mewah, mereka akan menjual dirinya. Bahkan semua orang tahu ada prostitusi online, memamerkan auratnya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Dia korbankan imannya itu, dia korbankan harga dirinya itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina itu. Sesungguhnya zina itu akan menyeret manusia dalam kancah keburukan. Karena fahisha dia adalah perbuatan yang buruk. Wasa'a sabila, jalan yang terburuk dijalani oleh manusia. Ini peringatan Allah. Ada jaringan-jaringan yang membuat manusia terjerembab di dalam mendapatkan rezekinya
Dia tidak peduli. Ada jaringan-jaringan narkoba yang keuntungannya itu berlipat ganda jauh dari pekerjaan biasa. Tapi ini menghancurkan. Destruktif, membahayakan. Apa yang bahaya? Dirinya sendiri. Masa depannya terancam. Kesehatannya itu akan selalu menurun. Dia akan terjadi ketergantungan kepada yang namanya narkoba. Orang yang menjadi bandarnya dia bergembira, tapi menghancurkan hidup manusia. Dan itu sudah jelas dilarang oleh agama. Yang disebut al-khamru. Innamal khamru. Apa al-khamru? Kosakata al-khamru itu adalah sesuatu yang merusak akal manusia. Zawalul akli. Apa saja namanya yang bisa merusak akal manusia, itu khamar. Allah itu maha bijaksana. Satu kosakata itu banyak pengertiannya untuk seluruh yang membahayakan akal manusia, yang membuat manusia tidak sadar. Itu namanya khamar. Jelas dilarang Allah. Wal maisir, judi. Selalu untung-untungan. Dia kalah 10 kali. Tapi dijanjikan oleh bisikan-bisikan setan, kamu akan menang pada waktu kamu ikut 11 kali. Ternyata setelah dia memasang, ikut berjudi 11 kali, kalah. Setan itu berkata, kamu jangan putus asa. Jual lagi. Apa yang ada? Jual. Teruskan, kamu akan dapatkan miliar rupiah. Tapi itulah yang terjadi. Akhirnya setan itu membisik-bisikkan, tidak bisa memastikan janji-janjinya itu. Maka wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti jejak langkah setan yang selalu mempengaruhi manusia supaya melakukan sesuatu yang buruk, hasilnya hidupnya terpuruk, terpinggirkan dari kehidupan. Innahu lakum adu mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Yang kedua, untuk mengantisipasi manusia terjerumus dalam lembah-lembah kesesatan itu, mendapatkan uang yang membahayakan dirinya dan masa depannya, kata Rasulullah, yang terbaik itu kita kaya materi tapi dermawan. Orang Islam itu kaya, dianjurkan, tetapi bukan untuk bermewah-mewah dalam hidupnya. Rezekinya itu harus bisa diberikan manfaat kepada orang-orang yang butuhkan. Makanya tuba liman hudiya lil Islam wa kana aishuhu kafafa wa qana'a. Berbahagialah orang yang sudah mendapat hidayah masuk dalam Islam itu dan adalah hidupnya kafafa, selalu berusaha sederhana, wa qana'a, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu berusaha hidupnya tidak berpoya-poya, tidak bermewah-mewah, dia selalu sederhana, bersyukur atas nikmat Allah. Itulah jalan kebahagiaan dunia, untuk meraih kebahagiaan dunia ini. Yang ketiga, orang Islam itu perlu berbisnis. Karena bisnis itu adalah milik semua manusia. Para rasul berbisnis, sahabat-sahabat berbisnis, bahkan menjadi orang-orang kaya, tetapi hatinya rendah manusia. Mereka hidupnya, gaya hidupnya biasa-biasa, tidak menunjukkan kemewahan. Hari ini banyak orang kasih rezeki, dia menjadi sombong. Ini hasil prestasi saya, inilah saya ahli bisnis, ahli ekonom, maka saya berhasil. Dia lupa
bahwa keberhasilan itu tidak semata-mata karena kecerdasan manusia, tapi di situ banyak peran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sukses, kita harus mengatakan haza min fadli rabbi. Saya sukses ini karena pertolongan Allah, karunia Allah kepada saya. Maka saya tidak boleh melupakan apa yang diperintahkan Allah kepada saya ketika saya diberikan Allah rezeki yang berlimpah. Ya tahu. Makanya kita tidak boleh melakukan sesuatu mencelakakan diri kita, menggadaikan iman kita, apalagi menjual iman kita karena kehidupan, kemewahan, godaan dunia ini. Dunia ini pasti kita tinggalkan. Maka ada teguran Allah. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kenapa manusia, kenapa kamu sangat mementingkan kehidupan dunia, kamu lupa kehidupan akhirat? Sedangkan kehidupan akhirat itu khair, lebih baik, waqqa, kekal. Maka disinilah kita harus memfilter kehidupan ini, menyaring kehidupan ini, menyaring apa yang kita lakukan, supaya kita tidak terjerumus kepada lembah kesesatan. Manusia ingin hidup di dunia, itulah rambu-rambu yang harus dijalani, langkah-langkah harus ditelusuri. Jangan sampai melupakan itu. Berikutnya di dalam doa itu, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kehidupan bahagia, kebahagiaan di akhirat kami. Kalau kita sudah berdoa seperti itu, berarti kita harus menyiapkan langkah-langkah untuk menuju kebahagiaan akhirat di depan. Akhirat kita. Akhirat itu termasuk alam barzakh, termasuk di waktu kita dibangkitkan dari kubur, di waktu kita berada di padang mahsyar, di waktu kita berada di timbangan amal kita, mizan, dan di waktu sirat melewati titian yang sangat halus dan tajam bagaikan pedang. Siapkan. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapkan bekal, siapkan amal, siapkan kebutuhan apa yang diperlukan menuju akhirat kita. Itulah yang perlu kita siapkan. Maka ibadah sholat kita jangan dilalaikan. Ibadah puasa kita jangan diremehkan. Ibadah zakat kita jangan dimanipulasi. Ibadah haji, umroh harus diperhatikan. Terakhir, waqina azabannar. Ya Allah, jangan sampai Engkau masukkan jasad kami, diri kami ke dalam api neraka. Kami tidak tahan, kami tidak sanggup. Nah, api neraka itu sangat panas. Api dunia ini, ya Allah, kami tidak bisa meletakkan tangan kami ke api lilin itu sampai 10 menit. Terbakarlah jasad kami. Apalagi neraka itu, ya Allah, informasikan oleh kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Begitu masuk manusia ke neraka, langsung habis semua, berguguran daging-dagingnya, tinggal tulang-tulang, dikembalikan lagi terus menerus penghuni neraka. Semoga kita hindarkan dari azab neraka. Marilah kita senantiasa memperbaiki amal ibadah kita yang kita bawa mati. Rasulullah berpesan, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan."
bekerja maksimal untuk mengejar kehidupan duniamu. Seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Tetapi jangan lupa menyiapkan bekalmu untuk akhiratmu. Seakan-akan kamu besok hari akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kehidupan yang terbaik, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga kita senantiasa dilindungi Allah. Semoga diri kita dan keluarga kita diselamatkan Allah untuk meraih kehidupan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita bahwa besok hari itu pasti terjadi, yaitu kita akan pamitan dari muka bumi untuk selama-lamanya. Marilah kita tinggalkan kebaikan-kebaikan yang bisa membawa kebaikan itu untuk selamanya, kebaikan yang mengantarkan kita kebahagiaan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.